Selamat datang kembali teman-teman. Hari ini, malam ini aku ada podcast lagi sama Mas Royu. Mas, kita kan dulu pernah podcast ya. Kamu video di YouTube tuh masih jalan atau enggak sih? Masih Mas, cuman ini beberapa waktu ini agak repot juga, terus juga agak drop kan saya. Kan kelihatan ya dari suara saya kan agak Oh, bindeng istilahnya. oke. Jawa. Iya, ya. Semoga cepat sembuh ya. Kalau dulu kan kita ngomongin soal ini ya, keberadaan Tuhan, kayak fine tuning argument dan sebagainya. Ya. Sebetulnya setelah itu kita tuh masih ada ngomongin moralitas ya, cuman gak aku upload karena satu dan lain hal. Cuman kali ini kita akan ngomongin apa Mas? Moralitas lagi ya? Ya, oke. Oke. Jadi ini adalah lanjutan dari topik kita yang dulu ya. Di mana aku sama Mas Royu ini ngomongin soal moralitas karena kami tidak sepakat mengenai apa yang membuat sesuatu itu baik dan soal moralitas pada umumnya kami kayaknya nggak setuju ya. So mungkin boleh di apa ya, pemaparan dari Mas Royu dulu mungkin kayak moralitas itu apa, kenapa dia mesti, kalau nggak salah Mas Royu pandangannya kan mesti dari Tuhan ya atau mesti dari empirical, empiris gitu. Mungkin aku akan kasih dulu apa ya, waktu untuk Mas Royu untuk menjelaskan itu kenapa dan alasannya kayak gimana. Nanti saya akan mulai mempertanyakan itu. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Mas ya. Biasanya kan gini, kalau formatnya di akademik, ya kita sedikit-sedikit akademik lah ya. Oke. Jadi takutnya nanti kalau misalkan kita tidak mendefinisikan apa itu moral, nanti terlanjur kayak misal kalau dianalogikan itu misalkan kita itu berdebat masalah penghapus, ternyata yang ada di bayangan Mas Apriyadi itu ternyata penghapus untuk pensil, sedangkan yang ada di pikiran saya itu penghapus untuk spidol whiteboard. Nah takutnya kan gitu terlanjur debat panjang tibanya ternyata definisinya nggak sama. Nah itu kan sayang juga gitu. Ya. Nah mungkin kali ini definisinya saya coba ambil dari KBBI Mas ya. Nah kalau dari KBBI moral itu adalah definisi yang pertama, ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya. Titik koma akhlak, titik koma budi pekerti, titik koma susila. Nah, terus yang kedua definisinya adalah kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin dan sebagainya. Titik koma isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan. Yang ketiga, ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. Oh, jadi kalau definisi yang ketiga ini biasanya pesan moral gitu ya. Kalimatnya contoh kalimatnya pesan moral. Lah kita otomatis kan pakai definisi yang pertama. Soalnya yang kedua kan kayak ngasih moral itu konteks untuk konteks perang kan gitu. Berarti kita ambil definisi yang pertama. Ini sepakat dulu ya Mas ya. Aman-aman bisa lah aku mengikuti itu. Berarti baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya. Terus bisa disebut akhlak atau budi pekerti atau susila. Nah, yang jadi masalah itu di sini, Mas. Dulu, saya nggak tahu ya, apakah Mas Apriyadi itu beranggapan kalau moral itu basisnya hanya dari rasional atau dari empiris kemudian ditarik rasional. Kalau saya pribadi, sebagaimana sudah saya bahas di konten saya ya, jadi berpikirnya manusia itu harus bermula dari empiris dulu, baru dia bisa menarik kesimpulan rasional. Karena kalau misalkan nggak lewat empiris dulu, itu nggak bisa. Rasional itu nggak bisa jalan. Kalau saya menganalogikan yang di video saya, yang mengkritik guru gembel sama Ustaz Nuruddin itu kan gini, apa namanya? Kita nggak akan bisa menjelaskan atau merasionalkan warna rumput itu abu-abu atau hijau kepada orang yang tunanetra. Nah itu kan nggak bisa, karena mereka benar-benar nggak punya akses. Tapi kalau misalkan orang yang buta warna mungkin masih bisa
di apa spektrum abu-abunya itu seberapa mungkin masih bisa. Tapi kalau yang benar-benar tunanetra itu nggak akan bisa. Serasional apapun kita menggambarkan nggak bisa. Itu kayak gitu. Saya menganalogikan di video saya begitu. Nah, sampai saat ini mungkin itu dulu gimana tanggapan Mas Apriyadi? Untuk definisi moralnya mungkin saya bisa terima lah ya, tapi em, sebelum masuk ke moral, saya agak unik juga ya karena Mas Royu ini kan adalah seorang Muslim ya, tapi kelihatannya Mas Royu ini adalah lebih dekat sama empirisisme ya ketimbang kalau teolog lain kan biasanya kayak seimbang gitu loh antara rasio dengan empiris gitu loh. Bahkan ada beberapa yang kayak mereka condong kepada rasio, empiris itu belakangan gitu loh. Tapi kalau Mas Ya. Royu ini empiris dulu baru rasional ya atau oke. Tapi itu hanya untuk moral saja atau yang lain juga kayak gitu, Mas? Sampai saat ini semua hal saya pondasinya di situ. Empirik dulu. Ya, empiris dulu, baru bisa ditarik kesimpulan rasionalnya. Mas Royu setuju nggak bahwa ada beberapa hal yang dia itu nggak bisa diempiriskan, tapi dia tuh hanya bisa kita terima secara rasional. Contohnya apa, Mas? Contohnya, saya suka dengan salah satu contoh dari Pak Ustadz Muhammad Nuruddin. Misal gini, fakta bahwa keseluruhan itu lebih gede daripada sebagian. Keseluruhan lebih gede daripada sebagian. Ya, yes, itu kan adalah Ya. aksioma yang kita tuh terima dan kita Mm. mengetahui itu gitu loh. Bahkan kita kayaknya kita nggak butuh bukti empiris deh untuk untuk mengetahui itu, ya nggak? Kalau menurut saya tetap butuh bukti sih. Kenapa kok kita bisa mengatakan nggak butuh bukti? Itu karena kita bisa melihat, kita bisa mendengar, dan kita berbahasa yang sama. Jadi misalkan sebagian itu definisinya apa? Berarti kan hitungan yang lebih kecil dibandingkan yang keseluruhan kan gitu kan? Ya. Itu kan kalau kita menggunakan bahasa. Itu pun kalau itu pun realitanya itu sudah tergambar sejak kita kecil sampai kita tua. Jadi bawah sadar kita itu secara otomatis, oh ternyata begini. Nah, gitu. Oke, kalau misalkan aku bilang inilah, aku bilang bahwa di planet Jupiter itu tuh nggak ada bujang yang menikah. Kita nggak butuh bukti empiris kan untuk itu, tapi kita bisa mengetahui, kita bisa memastikan bahwa di planet Hmm. Jupiter sana, yang kita bahkan nggak perlu ke sana, kita tuh bisa memastikan bahwa tidak ada bujang yang menikah di sana, ya nggak? Kalau saya menganggapnya itu peluang benarnya lebih tinggi. Ah, Tapi memang kita nggak bisa memastikan. Soalnya kan gini, kenapa Mas Apriyadi bisa mengatakan begitu? Karena kan berdasarkan penelitian yang ada, no, kehidupan itu hanya di bumi kan gitu toh. no, bukan itu. Eh, Bujang yang menikah itu kan jelas adalah sebuah kontradiktif gitu loh. Oke, oke. Jadi kalau Ah, misalkan bujang, ya kamu nggak bakal nikah. Tapi kalau kamu nikah, mm, ya kamu tidak membujang. Bujang yang ya, oke. menikah itu tuh adalah sebuah kontradiktif. Itu tuh adalah sebuah hal yang betul-betul impossible, bukan improbable ya, tapi impossible gitu loh. Yang bahkan secara Ya, logis pun itu tuh tidak dimungkinkan untuk ada. ya. Nah, berarti berarti bisa kan menerima statement bahwa di Jupiter sana itu tuh gak bakal ada bujang yang menikah, ya enggak? Sebetulnya kalau itu ada unsur empirisnya sih. Saya masih melihat ada unsur empirisnya. Soalnya gini Mas, ketika mengatakan bujang, itu kan kita sudah kegambar bahwa definisi bujang adalah orang yang tidak menikah, kan begitu. Orang yang tidak atau belum menikah. Lah, nggak mungkin ada bujang yang menikah, ya itu hanya permainan kata-kata aja sih. eh Tapi kita akan kembali ke empiris lagi sih. Kembali ke MPS lagi ya, mantap. Tapi Kamu kamu kalau jadi ateis cocok loh sumpah. Tapi kamu masih masih muslim. Oke, lanjut dulu Mas. Bagaimana kita lanjut ke moralitasnya nih? Bagaimana moralitas nih didapat dari empirical means, didapat dari empiris? Bagaimana Mas? Ya, itu kembali ke teori evolusi. Jadi kan di teori evolusi itu yang bisa pertahankan yang beradaptasi untuk mempertahankan kehidupan kan gitu kan.
Oke. Berarti kan sedangkan definisi moral tadi adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya. Itu tadi ya. Lah, yang jadi masalah kan gini. Kalau kehidupan itu anggap aja gini ya, anggap aja berjalan evolusi teman-teman bagaimanapun harus ada yang mati agar yang lain bisa hidup. Nah, bagaimanapun kan hukum alam kan begitu. Yang yang bisa kita lihat sekarang itu bagaimanapun kan kondisinya begitu. Gampangannya kalau misalkan saya mau hidup ya otomatis saya harus makan. Lah makannya apa? Makannya bisa tumbuhan, bisa binatang kan begitu. Lah otomatis kalau saya mempertahankan kehidupan saya harus menghilangkan apa namanya kehidupan dari eh, tumbuhan atau hewan tadi. Atau misalkan gini lah, anggap aja misalkan kita pakai asumsinya orang ateis nggak ada nyawa gitu ya. Tapi kan kita bisa membaginya ke apa namanya biotik sama abiotik. Nah kan gitu. Berarti yang biotik ini tadi untuk bisa bertahan dia harus membunuh biotik yang lain. Nah gitu, kurang lebih kayak gitu. Bagaimana kalau aku nanya kayak gini ya supaya semakin jelas. Uh, jadi kan ketika kita ngomongin soal moralitas, ini aku kasih pembagian-pembagiannya dulu ya. Bahwa moralitas itu ada yang kayak memandang bahwa moralitas itu dia pertama objektif gitu loh. Kalau objektif berarti apa yang baik dan salah ini, apa yang benar dan salah atau apa yang baik dan jahat itu tuh betul-betul objektif gitu loh. Dalam arti dia itu tidak bergantung sama pikiran manusia ya. Jadi misalkan membunuh ibu itu tuh jahat gitu loh. Dan itu tuh jahatnya adalah jahat yang betul-betul tidak yang betul-betul independen dari pikiran manusia. Itu adalah orang-orang yang mendefinisikan kalau moralitas itu objektif ya. Terus ada yang bilang kalau moralitas itu subjektif, itu tuh tergantung kamu hidup di mana gitu loh. Kamu hidup di anu, kamu hidup di mana gitu, itu akan menentukan bagaimana pandangan moralitas kamu. Nah, mungkin dari sini dulu saya mau bertanya, kalau pandangan Mas Royu sendiri, moralitas itu dia objektif atau subjektif, Mas? Nah, itu saya ngelihatnya lebih ke gini sih mas. Objektif sama subjektif itu nggak hitam putih. Kenapa kok saya itu selalu pakai abu-abu? Karena hidup ini nggak hitam putih. Hidup ini cuman abu-abu aja. Cuman lebih ke spektrum abu-abu yang gelap atau spektrum abu-abu yang cerah. Cuman gitu aja. Sehingga untuk moralitas tadi, apakah subjektif atau objektif, itu saya melihatnya kok perpaduan keduanya ya. Jadi kayak nyari titik tengah gitu loh. Kalau saya ngeliatnya kok gitu. Em, saya eh, nggak tahu ya, tapi saya merasa kesusahan untuk menerima apakah moralitas itu ada di tengah-tengah gitu. Ini sama kayak pertanyaan ini loh, sama kayak pertanyaan apakah Tuhan itu ada atau enggak gitu loh. Entah dia itu ada atau dia itu enggak ada, Hmm. atau kita nggak tahu gitu loh. Jadi cuma ada tiga Hmm. jawabannya, apakah dia ada, apa dia tidak ada, atau kita nggak tahu. Nggak, kayaknya Tuhan tuh nggak bisa loh ada di antara dua-duanya gitu loh, di antara ada dan tiada. Jadi kayak lagu utopia gitu. Eh, nah moralitas pun kayak gitu gitu loh, entah dia itu objektif atau entah dia itu subjektif. Aku kasih satu tindakan lagi ya, memperkosa bayi. Memperkosa bayi itu tuh objectively salah atau dia tuh subjectively salah gitu loh. Dan kita nggak bisa, we can have both way gitu loh. Kita nggak bisa dapat dua-duanya, kita nggak bisa memeluk kedua-duanya. Jadi aku agak Ah, kesusahan nih kalau menerima ada di antara keduanya atau ya. benar-benar. Aku setuju kalau kalau langsung contoh kasus gitu ya. Lah hanya saja kalau kasusnya itu tadi misalkan memperkosa bayi itu tadi ya. Eh, Kalau misalkan ada orang yang mengatakan itu adalah tidak baik, kecenderungannya kita akan setuju. Kecenderungannya gitu. Tapi kalau ada yang mengatakan, lo itu nggak masalah, nah itu kita akan, oh secara tidak langsung tuh melakukan penolakan gitu loh. Karena kan kadang-kadang juga ada sisi subjektifnya loh mas. Maksudnya gini, misalkan memperkosa kayak gitu, kalau sampean ngomong gitu ke orang yang eh, sama cara berpikirnya dengan sampean, ya akan
menjawab begitu, oh itu nggak baik. Tapi kalau sampean ngomong gitu ke para pemerkosa bayi, ya mereka akan ngomong, ya nggak masalah. Gitu. Bahkan kalau level otaknya sudah rusak, sampean kasih pertimbangan gini loh, coba kalau misalkan anakmu digitukan, bisa jadi jawaban yang keluar di kepalanya akan begini, loh sudah sering saya, bisa jadi itu loh mas. Kalau apa namanya, kalau sudah itu ya sudah apa ya, kembali ke evolusi tadi loh, kan netral kan, baik atau buruknya itu kan yang pernah saya contohkan itu kan apa ya, baik dan tidak, misalkan cacat punya tangan dan tidak. Dulu saya ngasihnya contoh adalah siapa namanya yang Agus itu, Agus yang disabilitas itu, mungkin kita melihatnya itu cacat gitu ya, mungkin melihatnya gitu. Bukan menghina atau apa, tapi lebih ke gini, dalam pandangan kita yang punya kedua tangan utuh, bisa jadi kita menganggapnya itu adalah tunadaksa. Tapi bagaimanapun fakta yang tidak bisa dibantah adalah Agus itu bisa menggunakan dua kakinya lebih baik dibandingkan kita menggunakan dua kaki kita. Akan gitu. Sehingga baik buruknya itu masih masih apa ya? Masih relatif, kan kembali lagi ke adaptasi tuh Mas. Untuk bertahan hidup, ya yang penting adaptasi. Mau ada tangannya mau enggak, ya enggak urusan gitu. Berarti kalau gitu berarti Mas menempatkan moralitas itu subjektif ya. Kalau misalkan penjelasan Bang Husan tuh. Ya enggak? Hmm, Because good itu iya sih, tergantung. ada begitunya deh. Iya ada begitunya, tapi kan gini Mas, apa realitanya kan ada. Saya realitanya ada, ya itu saya nganggapnya objektif, tapi persepsi kita terhadap realita itu tadi itu subjektif. Saya bingung mendefinisikannya ini kayak gimana. Tapi yang tak maksud kayak gitu. Iya, ya, itu tetap masuk subjektif sih karena uh, setuju misalkan misalkan ada ini ya, misalkan ada yang memperkosa bayi gitu loh. Pemerkosaannya itu tuh objectively betul-betul ada gitu loh. Tapi kita tuh masih bisa berdebat apakah pemerkosaan itu salah atau jahat atau baik gitu loh. Kita masih bisa berdebat di itu gitu loh. Mungkin para pemerkosanya akan bilang bahwa itu bisa-bisa aja atau itu baik-baik aja gitu. Nggak ada yang salah dengan itu gitu. Oke. Nah, kalau gitu jawabannya adalah itu tuh sebetulnya masih bisa dianggap bahwa ya Mas memegang moralitas yang subjektif dan itu nggak apa-apa ya karena banyak juga kok para filsuf yang memandang moralitas itu subjektif gitu loh. Um, Cuman aku pengen tanya satu hal deh mengenai moralitas yang subjektif ini gitu loh. Atau nanti aja ya, nanti aja lah, belum belum waktunya. Aku aku pengen ini Mas, misal nih, misal suatu tindakan X itu baik gitu ya. Nah, Nah, apa yang membuat suatu tindakan X itu dikatakan baik Mas? kalau dalam pandangan saya ya ya karena disetujui mayoritas gitu aja. Oh, Yang dari realita lah ya, dari yang tak lihat, yang ada itu kayak gitu sih. karena disetujui mayoritas. Gitu. Oke. Kalau misalkan pandangan seperti itu, maka saya akan bertanya lagi. Ini hypothetical case ya, lagi-lagi. Kalau misalkan di masa depan orang berpikir bahwa membunuh Yahudi itu baik, dan ini kayaknya bakal, andai saja kalau dulu sempat terjadi, mungkin ini bakal terjadi deh. Adolf Hitler itu menang. Bagaimana kalau ada suatu masyarakat yang mengatakan bahwa membunuh Yahudi itu tuh baik? Apakah menurut Mas, tindakan membunuh Yahudi itu akan dipandang baik dan Mas akan mengikuti budaya itu? Mm. Oh kalau aduh benar mas, saya pencet mati lampunya. Nah, kalau untuk kasus Yahudi itu tadi ya, em, bisa jadi saya begitu. Kalau hidup lahir di lingkungan yang seperti itu, saya kecil ya, bisa jadi akan begitu. Sepanjang saya tidak punya data pembanding, ya saya akan berpikir begitu. Ya, Mas akan mengikuti budaya dan Mas akan kayak enak atau bukan enak ya, tapi nggak ada perasaan dosa gitu loh ketika membunuh Yahudi itu ya. Nggak ada perasaan dosa dan nggak ada perasaan bahwa itu adalah ibadah. Jadi netral aja. Iya. Kan saya lahir
di tempat yang nah itu kayak gitu sih. Karena nggak ada pembanding. Mm-mm. Aku akan kasih skenario yang lebih ekstrim. Kalau misalkan Mas atau kita ya, kita tinggal di suatu budaya yang mana budaya itu menyetujui atau approve tindakan menyiksa anak kecil demi kesenangan. Apakah kita akan merasa senang saja ketika kita menyiksa anak kecil? Kalau itu sulit mas, memastikannya sulit. Soalnya apa ya? Bisa jadi gini, kalau misalkan itu apa ya? Kalau misalkan itu bukan kita yang mengalami dan itu sudah budaya dan kita lahir di sana ya. Ya. Jadi maksudnya sejak kita kecil itu sudah hal yang kayak gitu itu sudah biasa. Nah bisa jadi yang bisa kita lakukan adalah yes, terserah lah. Yang penting bukan saya. Iya, Bisa jadi begitu. iya, tapi misalkan ada satu budaya di mana menyiksa anak kecil yang miskin lah ya. Lebih spesifik ya. Ini hypothetical case ya, kasus hipotetis. Misal ada suatu budaya di mana menyiksa anak kecil yang miskin itu tuh boleh. Dan kebetulan Mas terlahir sebagai anak orang kaya, ya. Nah, apakah ketika Mas lahir di sana, di kondisi orang kaya, di suatu budaya yang aneh tersebut, apakah Mas akan senang-senang saja, tidak ada perasaan dosa, malah akan senang untuk menyiksa anak kecil miskin? Ya enggak? Kalau itu, iya ya. Aku belum bisa bayanginnya sih mas. Maksudnya gini, em, kita itu bisa apa ya? Bisa menurut kesimpul itu kan hipotetikal ya. Ya. Karena hipotetikal, maka jawaban saya otomatisnya juga hipotetikal. Karena apa ya? Cara kerja otak kita itu kan lebih banyak di drive sama emosi. Lebih banyak di drive sama emosi daripada rasional kan gitu. Nah, karena kondisinya seperti itu, ya saya nggak bisa memastikan sih. Eh, ke- Bisa, ke- bisa jadi saya kasihan, tergantung pengalaman saya juga. Ketika saya sudah dari kecil sudah terlatih untuk membuli juga, dan saya nggak pernah dibully, bisa jadi saya akan menganggap itu biasa aja. Iya. eh, Sekalipun saya anak orang kaya ya, tapi kalau saya anak orang kaya, terus kemudian sekali saya pernah merasakan dibully, terus tiba-tiba saya melihat anak yang dibully, orang lain dibully, kalau itu adalah orang yang saya cintai, nah bisa jadi akan muncul perlawanan di diri saya. Oh berarti ini ya ada gininya lah, ada apa ya, ada berlindung di balik apa namanya istilahnya ya, berlindung di balik moralitas. Padahal sebetulnya saya cinta sama orang ini, tapi saya berlindung di balik kata-kata, oh ini tidak adil gini. Padahal tujuannya bukan itu, tapi tujuannya cuma karena ini tadi, karena saya senang aja. Tapi kalau yang dibully itu musuh saya, oh ya bisa jadi saya malah seneng gitu loh. Mas, jadi kan ketika pertama kali aku menyebutkan hypothetical case soal membunuh orang Yahudi, Mas bisa memastikan bahwa ya saya bisa aja membunuh orang Yahudi dan nggak ada perasaan dosa, nggak ada perasaan senang juga karena mayoritas masyarakat itu tuh menyetujui kalau membunuh Yahudi itu nggak ada yang salah dengan itu gitu kan. Tetapi mengapa Mas tidak sepede itu ketika saya membayangkan bagaimana kalau yang dibunuh itu bukan Yahudi tapi adalah anak-anak orang miskin? Mungkin gini sih, yang Yahudi tadi bisa jadi sama kasusnya. Oh, Maksudnya kalau ada yang perempuan yang terus tiba-tiba saya seneng ya, saya akan melakukan itu juga kan bisa juga. ya. Soalnya kan asumsinya adalah bahwa pandangan moralitas kita, pandangan mengenai apa yang baik dan yang jahat itu tuh ditentukan oleh mayoritas di mana kita budaya kita lahir gitu ya. Mayoritas orang berpendapat seperti apa gitu loh. Jadi kalau misalkan kita punya asumsi seperti itu, andaikan kita punya budaya di mana ya membunuh anak kecil itu nggak apa-apa atau membunuh Yahudi itu nggak apa-apa, seharusnya itu tuh mengikuti, kesimpulannya mengikuti bahwa ya oke, membunuh anak nggak apa-apa, membunuh Yahudi juga nggak apa-apa, ya nggak? Kecenderungannya memang bisa gitu sih. Kan itu juga dilatih kan mas. Sama kayak gini loh. Ketika kita waktu kecil, kalau dulunya saya main muslim ya,
Kan kita mempertanyakan Allah itu ada bener, astagfirullah, nggak boleh, itu bikin murtad, kan ada gitunya. Waktu kecil kan ada gitunya. Tapi ketika semakin dewasa, semakin mikir kan, apa namanya, itu pun juga tergantung intensitas, apa namanya, konten ateisme ya dalam tanda kutip yang masuk ke kita, dan kita lebih serak kemana. Nah kan ada gitunya juga. Jadi bagaimanapun subjektivitas itu hampir nggak mungkin bisa dilepaskan ya. Iya. Saya ngelihatnya gitu. Oke, jadi selain apa? Selain empiris, selain mayoritas pandangan mayoritas masyarakat, kan Mas juga menyebutkan satu hal lagi ya, yaitu agama. Ya. Nah, saya sampai saat ini belum setuju kalau misalkan pandangan moralitas kita itu tuh berasal dari agama. Tapi saya akan sangat suka kalau misalkan pandangan saya diuji. So, ayo, bagaimana argumen Mas Royu untuk membuktikan bahwa pandangan moralitas kita itu tuh dibentuk oleh agama? Oke. Pertama kita definisikan dulu agama, Mas ya. Takutnya nanti ketika nyebut agama persepsinya beda gitu loh. Ya. Kan gitu. Atau kita pakai kata yang lebih netral aja ya. Yang lebih netral itu ideologi. Soalnya mirip-mirip kalau tak lihat. Ideologi. Aku lebih pakai agama karena agama biasanya suka nge-mention Tuhan. Kalau ideologi biasanya nggak ada Tuhannya di sana. Jadi mending gitu. agama Oke. saja. Ya. Oke, agama. Nah, kalau misalkan agama itu nanti gini, kan kalau di KBBI kan definisinya adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kan gitu. Nah, kan gini tuh, peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ajaran atau sistem yang mengatur. Nah, kan gitu. Lah, pertanyaannya, sing yang bikin sistem ini siapa? Kan gitu kan. Kalau misalkan yang bikin ini manusia sendiri, ya jelas kembali ke subjektivitas tadi. Kalau subjektivitas, bagaimanapun manusia hanya bisa merasionalkan kalau dia punya empirisnya. Kembali ke sana. Nangkep poin saya, Mas ya? Urutan logika berpikir saya nangkep ya? Pelan-pelan sekali lagi. Oke. Jadi kan agama kan sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah hubungan pergaulan manusia dengan manusia dan juga manusia dengan lingkungannya. Lah kan intinya sistem yang mengatur, gitu ya. Sistem yang mengatur. Lah pertanyaannya, sistem ini yang bikin siapa? Kan nanti ke sana. Larinya nanti ke sana. Soalnya kalau sistem ini ternyata seperti yang dikatakan rata-rata sosiolog ya, kalau agama itu buatan manusia, berarti bisa ditarik kesimpulan, loh itu subjektif aja. Itu subjektif aja. Kenapa? Yo itu sekelompok orang yang dia itu pengen bodoh-bodohin orang lain, nah, bisa jadi kan begitu. Berarti kan sistem ini itu harus dari sosok yang dia itu tidak punya kepentingan terhadap, gampangnya gini, kalau ada manusia yang chaos, itu nggak pengaruh apa-apa ke dia. Karena kalau pengaruh ke dia, ya pasti dia akan bikin sistem agar mengamankan posisi dia, kan gitu. Nah, kok maksudnya? Akan gitu. Kalau misalkan sistem ini nggak berpengaruh ke dia, ya tak bikin gini ya sesuka saya. Lagian kamu misalkan nurut nggak nurut ya nggak ngefek kok ke saya, kan gitu kan. Tapi kalau yang bikin apa manusia sendiri, terus ada orang bikin agama gitu ya, bikin agama, ya gimana? Ya berarti kan ngikut subjektivitasnya dia. Dia melihat oh gak cocok. Sekalipun kita kan nggak tahu apakah dia itu berangkat karena punya idealisme yang bukan karena dia itu pernah dibully, katakanlah. Dia anggap aja nggak pernah dibully, terus dia berusaha membela. Belum tentu kan. Kita kan nggak tahu juga. Dan orang itu juga ada potensi. Ada kondisi di mana kita itu bisa brutal, bisa kembali ke survival mode gitu loh. Nah, karena kondisi seperti itu, bagi saya moralitas itu harus diintervensi dari luar sistem yang ketika pembuat sistemnya ini apa ya manusia berulah, pembuat sistemnya ini nggak ngefek gitu loh.
Kalau saya melihatnya gitu. Makanya kenapa kok pilih agama? Em, Menurut saya intinya sebetulnya ke sana. Sebelum ke moralitasnya, aku pengen nanya dulu ini deh. Bagaimana cara kita memisahkan mana agama yang buatan manusia, mana agama yang betul-betul berasal dari Tuhan? Ya, itu itulah pertanyaan yang apa namanya yang tepat. Berarti kan gini, agama itu harus bisa diuji secara empiris maupun rasional. Oke, Kan? gimana tuh caranya? Nah, ya caranya gini aja. Pertama, kita harus melihat, anggap aja ada informasi gitu ya, ada informasi. Lah, informasi ini tadi, ini jadi bahas anu nih, Gak agama apa-apa, yang bener nih. gak apa-apa, aman, aman, aman. Nah, misalkan ada satu informasi. Lah, informasi ini itu em, apa ya? Dia itu ketika ditembak argumen apapun itu tidak kelihatan ada kepentingan yang didasarkan pada manusia. Kembali ke apa? Sistem tadi, Mas. Sistem yang jadi ketika apa namanya? Ketika suatu aturan itu gampangnya gini, Mas. Kalau saya mau bikin agama, kan nggak mungkin loh saya bikin terus jelek-jelekin saya kan nggak mungkin. Ya pasti saya tak baik-baikin. Kalau saya mau bikin ideologi sama seperti misalkan orang ngomongin ideologi negara, ya nggak mungkin lah ngomongin aibnya para pendahulunya, ya nggak mungkin lah, kan gitu. Itu kan perjuangan ini, padahal busuknya juga banyak kan gitu. Ya. Itu. Jadi untuk ngeceknya pertama itu. Terus yang kedua gini, kalau yang di agama ya yang saya lihat itu gini, dia membuat sesuatu yang itu nggak apa ya nggak terikat ke kepentingan manusia manapun dan dia juga apa ya tidak bisa ditiru. Makanya kalau di apa ya di agama yang mau tak bahas itu harus ada mukjizat dan mukjizatnya ini bukan mukjizat yang karena diceritakan gitu ya. Jadi misalkan kayak diceritakan anggap aja gini misalkan oh itu bisa bikin pesawat mundur misalkan gitu ya. Ya tinggal diuji coba aja kan gitu. Apakah bisa betulan apa enggak? Kalau bisa betulan, oke. Tapi kalau nggak bisa, kalau misalkan, sorry, kalau misalkan bisa betulan, kita kan cari penjelasannya. Kenapa kok bisa mundur? Apakah gara-gara si tokoh agama tadi, atau memang pilotnya yang cerdas gitu loh. Jadi dia itu bisa ngedrift, nah, misalkan ngedrift pakai pesawat, misalkan gitu. Ya. Ya kita nggak tahu. Nah, sampai sampai di titik dimana orang itu bisa mengenali, oh ini nggak mungkin ini dibuat sama pilot atau teknologi ini karena nggak bisa, nggak masuk gitu. Kalau dibuat dari teknologi ini, ya kurang lebih kayak gitu. Dua hal yang aku tangkap dari bagaimana kita memisahkan agama yang dibikin oleh manusia dengan agama yang betul-betul berasal dari Tuhan gitu loh. Yang pertama, itu tuh kalau dalam buku-buku sejarah itu tuh ada yang sebut kayak apa ya? Semacam prinsip of embarrassment kayak gitulah. Jadi kayak misalkan kalau misalkan kamu bikin sebuah cerita dan ceritanya itu adalah bikinan manusia, maka ceritanya itu kayak ya udah itu adalah cerita-cerita yang mendukung kamu doang gitu loh. Di sana itu tuh nggak mungkin ada cerita yang kayak apa ya memalukan buat si tokoh utama gitu loh. Kalau misalkan ada cerita yang memalukan buat si tokoh utama, itu tuh kayak semacam apa ya kayak nggak mungkin lah ini dibuat oleh si tokoh itu gitu. Soalnya masa membuat dia kelihatan jelek, misalnya gini ya, dalam Islam itu tuh ada beberapa ayat Al-Quran. Jadi kan ada beberapa teman-teman ateis yang menuduh kalau Al-Quran itu adalah atau kitab suci Islam itu adalah bikinan Muhammad gitu kan. Nah, terus ada yang ngomong bahwa gak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu tuh ada ayat-ayat yang justru membuat malu Muhammad sendiri. Seperti ada beberapa ayat yang mengkritik Muhammad, menegur Muhammad. Sehingga kalau misalkan ini dibikin oleh Muhammad, ngapain Muhammad mesti mengkritik dirinya sendiri? Makanya itu menunjukkan bahwa ya Quran ini adalah ciptaan Tuhan, alih-alih ciptaan Muhammad. Oke. Kalau dalam Islam seperti itu ya. Bentar Mas, agak nge-lag nih, agak sinyalnya. Oke. Cek. Oke. Tapi poin yang pertama tadi lancar kan sinyalnya ya? Takutnya enggak ini. Oke.
Kalau di agama Kristen itu juga ada yang seperti ini. Kayak misalkan cerita ketika Yesus itu bangkit setelah penyalibannya. Jadi dalam cerita dalam Bible, ketika Yesus bangkit, ketika Yesus sudah hilang dari makamnya, itu tuh ditemukannya oleh perempuan loh. Ditemukannya oleh perempuan. Padahal pada masa itu, perempuan itu adalah sosok-sosok yang testimoninya enggak terlalu dipercaya. Makanya kalau misalkan ini adalah bikinan Kristen, ini adalah sesuatu yang bikinan manusia, gak mungkin yang menemukan makam Yesus kosong itu tuh adalah perempuan. Semestinya ya bikinlah cerita di mana yang menemukan makam kosong itu adalah laki-laki. Nah, jadi kayak prinsip ini tuh ada dalam Islam, ada dalam Kristen juga. Aku nggak tahu ya kalau agama yang lain kayak Buddha, Hindu, apakah ada juga atau enggak. Tapi aku nggak terlalu mendalami itu. So, untuk yang pertama tadi, Islam dan Kristen punya hal itu. Yang kedua, tidak bisa ditiru. Nah, ini aku pengen penjelasan lebih lanjut nih. Apanya yang tidak bisa ditiru atau standar apa atau kriteria apa supaya kita bisa meniru apa yang sudah mereka bikin misalkan. Mungkin boleh lebih dielaborasikan Mas mengenai tidak bisa ditiru itu. Aslinya penasarannya ke sini nih. Ujung-ujungnya ke sini juga ya. Gini Mas, sebenarnya ada urutan yang lompat sih. Kalau di konten saya kan pertama membuktikan bahwa alam semesta ini tuh bisa terjadi sendiri atau harus ada intervensi, kan itu dulu. Oke. Yang urutan di kontenku kan gitu. Soalnya kalau langsung begitu nanti lompat Mas. Gampangannya gini, anggap aja kalau yang mengelek-elek, yang menjelek-jelekkan Nabi Muhammad atau yang itu tadi lah, cerita itu tadi. Lo pertanyaannya, nah itu betulan ada apa enggak? Kan gitu. Nanti bisa ditembak ke situ. Makanya urutannya juga gini, kalau di konten saya itu, pertama, alam semesta ini bisa terjadi sendiri atau harus ada intervensi. Atau ginilah, maaf aku potong ya Mas. Aku udah lumayan bosan memperdebatkan apakah Tuhan itu ada atau enggak. Jadi di konten ini, mari kita asumsikan aja kalau dia tuh ada. Gitu. Mari kita asumsikan kalau pencipta itu betul-betul ada. Dan bagaimana kita memutuskan mana agama yang benar dari pencipta ini? Nah, berarti gini, cerita-cerita yang ada di apa ya? Di alam semesta itu kan bisa diempirikan loh. Berarti alam semesta itu nanti itu yang akan jadi parameter Mas. Alam semesta itu akan jadi parameter menguji informasi yang dianggap dari Tuhan, gitu. Alam semesta ini jadi parameter. Lah, kalau di konten saya itu kan tak bagi. Ada yang dinamakan hukum aturan main alam semesta. Ada juga yang dimaksud dengan pemahaman manusia tentang aturan main alam semesta. Tahu bedanya Mas ya? Jadi kan kalau aturan main alam semesta ya algoritmanya gimana. Tapi kalau pemahaman manusia tentang aturan main alam semesta, teorinya itu masih dirumuskan dan ini masih bisa salah, kan gitu kan? Lah, kitab suci juga gitu nanti. Isi dari kitab suci atau pemahaman manusia tentang isi dari kitab suci. Lah, aku kan tak bagi dua gitu. Oke. Karena kalau kita sudah bisa memposisikan itu, nggak ada soal. Misalkan ya, apa yang ada tertulis di kitab suci itu bertentangan dengan teori yang ada di sains, bisa jadi bertentangannya dengan bertentangan ya. Lebih tepatnya mungkin nggak presisi lah. Anggap aja nggak presisi. Karena kan kalau nggak presisi itu kan bisa terjadi beberapa kemungkinan. Bisa aja teori yang disampaikan ilmuwan ini masih kurang perfect. Atau bisa juga poin yang disampaikan dari kitab suci itu nggak ada hubungannya sama itu. Yang di konten saya kan tak jelaskan tentang ini, yang matahari tenggelam di lumpur hitam itu. Kalau kita yang dua terakhir kalau nggak salah, 0034 kalau nggak salah. Nah itu kan matahari tenggelam di lumpur hitam. Itu kan bahkan tak kasih contoh. Loh, ini nggak ngomongin matahari matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari, nggak ngomongin itu. Tapi ini tuh ngomongin Zulkarnain ini posisinya ada di mana gitu.
Jadi Oke. misalkan ketika dia sampai di uh, melihat, nah kan itu dia melihat matahari itu tenggelam di lumpur hitam. Nah, kan sama kayak gini. Sama kalau misalkan berjalan ke arah apa ya? Timurnya Monas, maka ketika jam sore, jam setengah enam, jam 5 atau setengah enam, sama kan melihat mataharinya itu kan kayak tenggelam di Monas. Nangkep ya poinnya. Nah kan kayak gitu. Itu poinnya kita, poinnya yang disampaikan ayat itu begitu. Makanya di ayat lanjutannya itu tak bahasa panjang itu. Tapi poinnya itu ini nggak ngomongin matahari tenggelam, matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari, nggak ngomongin itu. Ini ngomongin Zulkarnain ini posisinya ada di mana. Terus proses perjalanan apa yang dia tempuh itu ngomongin itu. Jadi poinnya Oke. bukan matahari itu. Sekarang pertanyaanku gini, kalau misalkan kita punya dua kitab ya, yang Hmm. satu kitab suci Muslim, yang satu kitab suci umat Kristiani misalkan. Hmm. Yahudi lah satu lagi tambah ya. Untuk teman-teman Buddhis dan Hindu kita diskusi nanti ya. Aku mau tiga ini dulu. Kalau misalkan mereka kan punya masing-masing kitab suci ya. Nah, Dan masing-masing di kitab suci itu kita mampu temukan suatu hal yang dia itu bertentangan dengan alam semesta, dengan realitas. Masalahnya adalah tiap kali kita temukan pertentangan, pemeluk agama itu tuh selalu bisa menafsirkan ulang ayat-ayat ini gitu loh. hmm. Itu gimana? Kalau misalkan kita punya kemampuan untuk menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Quran atau Alkitab misalkan, maka nggak bakal ada cara kalau Alkitab ini bisa disalahkan, bisa dibantah, nggak bakal ada caranya. Karena tiap kali kita menemukan, ini ada loh ayat yang bertentangan dengan realitas. Orang akan Hmm. selalu, wait, bukan bukan ayat ini yang bertentangan dengan realitas, tapi penafsiran kita terhadap ayat ini yang bertentangan dengan realitas. Nah, kalau misalkan selalu ada cara itu, maka Hmm. ya kita nggak bakal pernah bisa menguji ini dong kalau gitu. Oke, setuju. Dengan yang disampaikan Mas tadi setuju. Makanya di konten saya itu juga tak bahas ilmu tentang linguistik, ilmu tentang bahasa. Jadi bahasa itu cara kerjanya secara sains itu seperti apa. Nah, setelah kita memahami cara kerja bahasa secara sains, baru kita melihat, gampangannya gini, eh, ada suatu paragraf. Lah, kita belajar dulu bagaimana mengambil gagasan inti dari suatu paragraf. Jadi bertahap. Kalau misalkan kita sudah bisa kayak gitu, maka kita akan bisa mendeteksi kok. Oh, itu cuma ngeles. Oh, itu yang diomongin benar. Itu bisa kok dideteksi, Mas. Oh, oke. Bisa. Cuman Em, makanya karena kan dibacanya harus lengkap. Terus habis itu perangkat-perangkat linguistik ya. Kalau kalau apa? Kalau kan sifatnya kayak apologetik ya nggak cocok sih kalau saya. Kalau itu ilmu ngeles saja. kalau ngeles sama yang betul-betul eksegesis atau betul-betul menafsirkan itu ada aturannya kan? Ada beda ya tentu ya. Ya makanya pakai linguistik tadi. Kan aku kembali ke empiris tuh, Mas. Oke. Lah, linguistik itu adalah ilmu empirisnya bahasa. Jadi bahasa itu memang unik ya. Lah, pengempirisan bahasanya itu ilmunya di linguistik. Nah, Em, kebetulan ilmunya di sana. ya. Menurut Mas, Bible bertentangan dengan alam nggak? Ini. Bener kan aku tanya ini deh. Menurut Mas, Bible bertentangan dengan alam semesta nggak? Ini 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 pertanyaan yang menjebak ini. Um, Gini Mas, um, sebenarnya aku caraku bikin konten itu nggak ngarah ke sana sih. Nggak ngarah ke sana maksudnya gini, aku tidak sedang uh, mencari-cari kesalahan yang lain untuk membenar-benarkan apa yang tak yakini. Aku nggak gitu caranya. Tapi aku bikin metode dulu, bikin metode yang ini benar-benar bisa diuji secara universal. Lah setelah itu baru kita ambil studi kasus. Ya semua apa kalau bisa diterapin ke semua kitab. Tapi gini, jangan memperdebatkan sesuatu yang itu belum pasti. Contoh misalkan gini, eh,
Yesus itu beneran ada apa enggak? Lah itu kan panjang itu nanti, nggak selesai. Tapi kita bisa mengambil sampel-sampel. Kalau di ilmu statistik kan kita nggak perlu mencari semua, tapi kita ambil sampling itu kan bisa. Kalau bisa semua lebih bagus, kan gitu. Tapi kalau kalau misalkan sampling, apalagi pakai teknik sampling yang bagus, lah itu nanti kita bisa mengambil, oh yang ini, itu sudah tak contohkan di konten saya. Sudah tak contohkan modelnya di sisi apa. Terus yang bisa diperdebatkan di sisi apa. Itu pun ketika ada satu, gampangnya gini, misal ada satu informasi yang salah di Bible gitu ya. Tidak lantas semua informasi Bible salah, enggak gitu. Oke. Enggak gitu. Jadi Eh, itu masih sangat berguna gitu loh. Sangat berguna. Jadi apa namanya? Saya nggak anti gitu. iya. Bahkan saya masih beberapa kali ya sering kok baca. Menurut Mas Royu, Yesus disalib nggak? Menurut saya, Mm-mm. jawaban personal, Jawaban personal yang Mas Royu dapat dari Al-Quran. Yesus disalib nggak? Yesusnya atau enggak. Kenapa? Kalau di Al-Quran keterangannya yang disalib adalah orang yang diserupakan. Ya, kalau di Al-Quran yang disalib adalah orang yang diserupakan. Tapi menurut para ahli sejarah, hampir semua ahli sejarah mengatakan bahwa itu adalah Yesus yang disalibkan. Ini kita kayak berhadapan dengan teman-teman kita yang masih bergulat dengan evolusi gitu loh. Oke. Mereka yang belum menemukan tafsiran lain dari manusia pertama Adam gitu loh. Mereka bisa bilang bahwa ya menurut para ilmuwan evolusi terjadi. Tapi menurut Al-Quran, Adam diciptakan dari tanah dan dia adalah manusia pertama. Al-Quran nggak ngomong ada manusia pertama loh, Mas. Menurut para fundamentalis itu ya, makanya saya katakan bahwa ini tuh mirip dengan kasus fundamentalis dengan evolusi itu gitu loh. Kasusnya itu tuh mirip dengan yang kita omongin sekarang. Menurut para ahli sejarah, Yesus itu tuh disalib dan Mas mengatakan bahwa dia enggak. Gini, di konten saya juga saya bahas ilmu sejarah itu gimana, pendekatannya apa, metodologi penelitiannya seperti apa, itu tak bahas duluan. Ya coba Jadi jelasin di sini Mas. makanya kan untuk mengambil topik itu panjang sebenarnya. Makanya aku nggak akan ngambil topik itu. Kenapa? Nggak bisa diklasifikasi, Mas. Bisa nggak ahli sejarah itu misalkan informasinya keliru semua atau bohong semua? Kan bisa juga. Oh yes, bisa tentu. Tapi kan para saintis juga bisa aja salah semua mengenai bukti-bukti DNA, fosil dan sebagainya. Mereka juga nggak mengklaim 100%, mereka bisa aja tetap salah. Tapi hanya karena mereka tuh nggak bisa mengklaim absolut, nggak bisa mengklaim sesuatu yang pasti 100%, itu bukan berarti mesti dibuang kan? Karena ada beberapa hal yang lebih probable, lebih mungkin untuk diterima, ada beberapa hal yang lebih mungkin untuk ditolak, ya nggak? Ya. Saya sedikit sisipan, Mas. Nabi, kalau yang saya yakini Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Oke, itu masalah, itu contoh analogi untuk ini ya. Dan Mas pasti nggak setuju sama para fundamentalis yang mengatakan bahwa Adam adalah manusia pertama. But anyway, bentar Mas agak nge-lag nih. Tapi Mas setuju nggak kalau misalkan kalau dikatakan bahwa Socrates itu dihukum? Aku nggak tahu ya. Oh nggak tahu ya? Nggak tahu soalnya nggak baca sih, nggak baca sejarah. Soalnya kembali ke ini sih, Mas. Aku kembali ke metodologi dulu. Kan sebelum belajar sejarah kan pengantar sejarah dulu, metodologinya seperti apa. Lah karena metodologinya ini masih bisa sifatnya pro kontra, modelnya kayak politik gini loh. Ada narasi A, ada antitesa dari narasi A. Lah ini kan sifatnya juga 50-50 yang sulit dibuktikan. Itu pun negara juga bisa mengintervensi yang benar ini, padahal bisa jadi enggak gitu loh. Jadi saya ngeliatnya ya, ini spekulasi ini, makanya ilmu sejarah itu tak harus dipondasikan dari sains dulu, dari empiris dulu, sains dulu itu tadi. Oke. Itu pun gini, ketika nemu suatu kertas, kita bisa ngukur ya, kita bisa ngukur usia kertas ini berapa kan bisa. Tapi yang nulis kertas ini siapa kan
yang nulis kertas ini siapa, motifnya apa, kan nggak bisa. Oke, jadi Mas juga kayak skeptis ya sama peristiwa-peristiwa sejarah lainnya. Mas juga skeptis soal keberadaan Julius Caesar, Mas juga skeptis sama eh ba- Punya sih, lebih tepatnya bukan menolak Mas, tapi saya gini, ketika saya belum baca dan saya itu istilahnya mungkin nggak punya kapabilitas atau nggak punya waktu untuk nyari jalan tengahnya itu, ya saya mikirnya kembali ke sainsnya manusia, cara kerja otak gimana, cara kerja fisik gimana. Ya karena goalnya mencari sejarah kan buat buat apa ya, menghadapi masa depan kan gitu aja. Kalau misalkan terlalu jelimet ke sana terus nggak ada hubungannya sama masa depan, ya ya males juga gitu sih. Lebih ke melihat nilai gunanya dulu, nilai guna. Makanya yang menurutku yang paling berguna ya yang empiris, jadi yang sains. sejarah berguna nggak? Hah? Sejarah berguna nggak? Berguna, sejarah berguna. Oh, Hanya saja tingkat kebergunaan tiap orang itu kan beda-beda, Mas. oke. Tingkat kebergunaannya, terus topik sejarah apa yang berguna buat dia itu kan juga beda-beda. Oke. Tapi andai saja kalau Al-Quran itu tidak menyebutkan kalau Yesus tidak disalib, apakah Hmm. Mas akan lebih lebih mudah untuk menerima fakta-fakta sejarah yang para ahli sejarah sudah dibentuk, sudah di-establish? Enggak juga ya. Enggak juga ya, Enggak. tetap ya. Ngomong apa namanya? Gampangnya ngomong kan gini. Kita kan nggak bisa juga membuktikan bahwa Atau gini lah, Mas. Yesus ada orangnya apa enggak, kan kita kan nggak tahu juga. Oh, bisa Bahkan loh. Nabi, Hah? Oh, bisa loh. Nabi orangnya bener apa enggak kan nggak tahu juga. Em, kita bisa membuktikan kalau Yesus itu betul-betul ada. Nah, gimana? Yang kita nggak bisa buktikan adalah bahwa Hmm? semua yang dia katakan itu tuh benar. Oke, cara membuktikan kalau Yesus ada itu gimana? Adalah dengan melihat catatan dari masa lalu. Kayak misalkan yang menulis mengenai Yesus itu tuh ada banyak orang yang menulis mengenai Yesus ya. Saya bisa sebutkan ada, Kayak gitu di karang. Hah? Bisa nggak kayak gitu itu di karang? Emang bisa, tapi kalau misalkan balik, oke. Hah? Kalau misalkan kita mengandalkan skeptisisme seperti itu, konsekuensinya Hah? Mas, kita juga mesti skeptis ke hal yang lainnya juga. Misal Mas menerima evolusi kan ya. Bagaimana Hmm. jawaban Mas ketika dibilang bahwa bisa nggak DNA itu dikarang oleh elit global? Bisa nggak fosil itu dikarang? Bisa nggak anatomi itu dikarang? Kalau misalkan ngomongin possibility, bisa-bisa aja. Benar, benar, bisa-bisa aja sih. Em, hanya saja, ya bisa, ya, Nah, ya benar, nah, setuju, setuju. nah berarti kalau kalau misalkan kita kita skeptis sama sejarah, konsekuensinya adalah kita juga mesti skeptis sama evolusi itu. Lebih parah lagi, kita mesti skeptis sama kitab suci kita sendiri loh. Bahwa betul nggak ini ditulis oleh dipirmankan oleh Tuhan? Bagaimana kalau ini cuma tulisan masa lalu Muhammad Nah, misalkan? Iya kan? iya, ya memang gitu mas, memang harus gitu. Nah, Kalau gitu kan, saya kan bangunnya argumentasi kan dari situ, harus skeptis dulu. Lah, satu-satunya yang bisa kita andalkan, kalau misalkan anggap aja saintis itu bisa bohong semua, bisa nggak? Ya bisa aja. Ya berarti kan yang paling bisa diandalkan ya mata kita, telinga kita, pikiran kita, dari pengalaman kita. Akhirnya kan gitu. Sama dari pengalaman orang yang dekat dengan kita. tapi itu nggak pragmatis, Mang. Mas, itu nggak pragmatis sama sekali. Misalkan gini ya, misal ada pembunuhan ya di suatu Hmm. tempat dan Mas Hmm. mengurusi detektif-detektif untuk ke sana gitu loh, untuk menemukan siapa pembunuhnya. Terus detektif Hmm. itu bekerja dengan cara ngumpulin DNA, ngumpulin alibi, ngumpulin sidik jari dan sebagainya. Kalau misalkan kita skeptis, bisa aja detektif itu bohong, bisa aja sidik jari itu konspirasi alat global, bisa saja alibi-alibi itu semua bohong, bisa aja CCTV itu di ini. Kita nggak bakal dapat malingnya, kita nggak bakal dapat pembunuhnya, ya nggak? Betul, memang gitu sih. Makanya waktu kecil itu pemahaman empiris itu kan bagaimanapun akan secara otomatis ya, Mas. Yang sama kasih studi kasus itu tadi kan bayangannya kita dewasa. Nah, saya itu tidak berangkat misalkan hipotetikal, saya itu nggak berangkat dari nol. Saya selalu misalkan ada contoh hipotetikal, saya itu melihat usia saya ini berapa, jadi rentetan pengalaman yang sudah dialami apa lah itu nanti akan membentuk bagaimana cara kita mengambil keputusan gitu sih. Nah,
Dan kalau misalkan sudah setuju bahwa ternyata skeptisisme itu meskipun perlu, tapi kalau misalkan kita terlalu skeptis sama bukti-bukti yang tersedia, kita akan menganggap pada hal-hal yang tidak pragmatis gitu. Kita tidak menguntungkan lah katanya seperti itu. Nah, masalahnya adalah, bentar. Kita punya banyak catatan untuk membuktikan kalau Yesus itu betul-betul ada dan dia betul-betul disalib. Kita bisa baca dari Markus, Matius, Lukas, Yohanes, 4 gospel yang termasuk yang dimasukkan dalam kanon. Dari luar Kristen, dalam New Testament sendiri ada surat dari Paulus yang mengatakan hal yang serupa. Dari luar Injil itu tuh ada Josephus, Tacitus, ada Pliny juga. Kita punya multiple independent sources, sumber yang dia tuh independen, yang dia tuh banyak jumlahnya gitu loh, yang memberikan kesaksian bahwa Yesus itu ada dan dia disalib. Aku setuju ya, kalau misalkan kesaksiannya cuma satu, kita bisa skeptis, betul-betul skeptis gitu loh ya. Saksinya juga cuma satu, yang nulis cuma satu orang, tapi ini yang nulis banyak. Ini jadi gimana nih kalau gini? Ya, gini sih. Sampean pernah nonton Drishyam nggak? Pernah. Nah, Drishyam itu kan kayak gitu tuh, yang testimoni banyak dan itu apa namanya, kayak apa ya? Tapi paham ya yang tak maksud ceritain Drishyam itu, yang Vijay. Nah, itu kan kejadian yang seperti itu. Bahkan ada satu bukti tok. Bahkan untuk membuktikan apa ya? Itu hanya ada satu bukti loh, hanya ada satu bukti yang itu, apalagi kebetulan gaitondenya ya kayak gitu. Kalau misalkan kita Ya, ada kondisi begitu soalnya. ya tentu. Nah, makanya ketika karena ada permasalahan seperti itu kan sulit banget toh. Ini nge-tracknya ini kan sulit banget. Sekalipun pakai metode sains ini juga sulit, gitu loh. Makanya bagi saya Tuhan ngasih intervensi, ngasih informasi itu tadi lah, karena ada kasus yang kayak gitu. Dan itu sulit ya itu. Memang, Ya, Mas, kalau misalkan kita nge-mention dari Sam, ketika kita lagi ngomongin sejarah penyaliban Yesus, film dari Sam itu tuh juga relevan loh ketika para ilmuwan lagi ngomongin evolusi. Betul. Bisa. Dan itu juga bantahan yang Mas katakan itu tuh juga bisa dipakai untuk membantah evolusi loh. Iya memang, makanya kan netral tuh sifatnya. Kan 50-50 kan. No, it's not. Ini bukan 50-50 loh. Kayak misalkan, kalau misalkan kita mengatakan ini 50-50, maka kebenaran bumi bulat dengan flat earth itu tuh juga sama bakal 50-50 gitu loh. Wah, kalau itu Mas, gini sih. Kalau flat earth itu ya agak lucu juga. Nah, tapi ya, oke, kita ambil contoh yang paling lucu ya, flat earth aja. Mas bisa bawa semua bukti-bukti untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat, ya. Tapi Mas bisa memakai skeptisisme yang tadi untuk membantah bumi bulat ini dan seolah-olah kalau bumi itu datar. Itu juga bisa dipakai loh, Mas. Ya memang bisa. Tapi kan kembali lagi, misalkan mau memperjuangkan flat earth itu kan yang bisa kita lakukan adalah skeptisisme. Tapi bukti empirik atau algoritma mainnya, aturan main alam semestanya itu kan nggak bisa pakai teorinya flat earth itu. Ya, dan begitu. Berarti kan itu bukti valid. Begitupun di kasus evolusi sama penyaliban Yesus loh. Kalau misalkan orang Muslim, bukan Mas ya, karena ada beberapa Islam yang meyakini kalau Yesus betul-betul disalib dan meninggal di kayu salib. Memang ada sebagian Muslim yang seperti itu ya. Kalau saja mereka mampu untuk memberikan kesaksian atau catatan atau testimoni atau bukti yang membuktikan bahwa Yesus itu nggak disalib, mungkin itu akan lebih oke. Memang ada beberapa Muslim itu yang ngomong bahwa pada zaman dulu itu ada loh beberapa Kristen yang meyakini bahwa Yesus tidak disalib, sama seperti keyakinan mayoritas Muslim sekarang. Tapi masalahnya itu tuh adalah Kristen Gnostik, dan Kristen Gnostik mengatakan itu tuh di-drive oleh dorongan theological, bukan oleh bukti-bukti sejarah. Bahkan Kristen Gnostik itu tuh ada, aku nggak tahu abad kedua kalau nggak salah.
Jadi kalaupun mereka ngangkat bukti, buktinya sangat bukti-bukti yang tidak reliable. Hmm. Lebih ke gini sih Mas. Kalau untuk kasus Yesus itu terus terang aku nggak banyak baca sih. Aku nggak banyak baca. Jadi makanya aku nggak bisa memberikan jawaban yang pasti. Ya, it's okay. Nggak baca. Sedangkan di apa namanya di videoku, aku lebih ke gini dulu. Sebelum kita ngomongin apa namanya ke sana dulu, aku ngomongin validitas ininya dulu, sumber informasinya dulu. Karena sejarah ini itu ada fakta keras sama ada fakta lunak yang tak jelasin di buku. Nah, kalau fakta lunak, aku lupa yang fakta keras atau fakta lunak. Itu masih bisa belok-belok gitu loh, masih bisa belok-belok. Nah, kalau masih bisa belok-belok itu kadang-kadang bisa kayak gini loh, Mas. Sains kan kadang-kadang kayak awal kali hampir wah sini nggak mungkin nih, ternyata belum ada apa namanya ada Einstein atau siapa itu yang tiba-tiba teorinya itu kayak bisa benar-benar merubah paradigma gitu loh, Iya. kan ada kondisinya. Nah, makanya karena teori itu sulit untuk falsifikasi ya, aku nggak akan ngambil contoh itu, aku ngambil contoh yang lain dulu, ngambil contoh yang lain, akurasi kitabnya dulu, kan gitu. Akurasi kitab yang gimana? Aku nggak ngambil yang sejarah, karena yang sejarah itu perdebatannya bisa panjang, ada konspirasi, ada ini dan lain sebagainya. Kan siapa yang nulis, oh, itu panjang, aku pas kelamaan gitu, itu nanti bisa A, bisa B. Aku nyari yang sangat bisa difalsifikasi dan itu kelihatan jelas, siapapun yang menguji itu bisa. Makanya contoh yang tak kasih di konten-kontenku ya yang arah situ. Tapi kalau informasi yang lain, memang nggak bisa salah, tapi secara peluang, gampangnya gini, misalkan ada kitab A, kitab B. Kalau kitab A ini belum ada informasi yang salah, sedangkan kitab B ini ada informasi yang salah, maka kemungkinan besar informasi yang lain juga bisa diragukan. Walaupun masih kemungkinan besar, kan bisa aja ini benar juga, bisa aja ini yang salah. Tapi kembali lagi, kita kan nggak bisa mengatakan benar 100%, kita hanya bisa memperbesar peluang benar kita. Kalau saya berangkat di sana. Eh, saya pengen mengatakan bahwa fakta bahwa si Yesus itu disalib itu tuh adalah fakta yang udah diterima hampir semua sejarawan, dan hanya sebagian kecil banget mereka yang menentang kalau Yesus pernah disalib. Kalau misalkan fakta yang udah diestablish ini diragukan hanya karena ada beberapa orang yang tidak suka dengan fakta ini, atau hanya karena ada beberapa orang yang meragukan fakta ini, itu tuh nggak membuat fakta ini menjadi lemah gitu loh. Sama kayak fakta bahwa bumi itu bulat, itu tuh nggak menjadi lemah hanya karena ada beberapa teman-teman flat earth yang dia tuh nggak suka dengan fakta ini. Sama dengan fakta bahwa evolusi itu betul-betul terjadi, itu tuh nggak menjadi lemah hanya karena ada banyak banget fundamentalis yang menolak evolusi. Evidence matters gitu. Buktinya itu betul-betul yang penting, itu adalah buktinya gitu, bukan apakah orang meyakini ini atau enggak gitu loh. Nah, Ya. mungkin itu ya. Dan Mas, Ya. bukti penyaliban itu kan catatan sama apa namanya penyaliban dan lain-lain itu loh. Aku belum lihat soalnya. Kecuali kalau misalkan buktinya itu adalah DNA-nya Yesus misalkan ya. Terus Mas, habis itu itu kan beda lagi. karena ini sejarah mas, dan sejarah tuh nggak seperti fisika atau kimia. Benar, memang sejarah, tapi bagaimanapun sejarah itu juga ditunjang sama ilmu-ilmu terkait yang berhubungan sama itu, Mas. Kalau di apa namanya, di kan ada uji karbon dan lain-lain gitulah. Kalau yang ngomongin sejarah itu ya, ada uji karbon, terus habis itu ada apa lagi? Aku Mas, lupa ya. Mas juga meyakini Nabi Muhammad karena catatan-catatan mengenai tentangnya loh, bukan dari DNA-nya, bukan dari apa-apanya. Iya kan? Benar, benar. Iya. Mas mengetahui apa yang terjadi 10 abad kemarin itu juga dari catatan-catatan yang ada di sana, bukan mengandalkan DNA dan sebagainya, ya nggak? Betul, betul. Iya, because Makanya, makanya kan gini, makanya kan sistematika yang tak bikin adalah menguji dulu kitabnya. Informasinya ini apa namanya masih 50-50 atau sudah fix keliru gitu.
Tadi kan aku kesana Mas. Gampangnya gini Mas, misalkan dari Quran ya, sekalipun ada pembanding di Quran, kita juga nggak bisa kok buktikan bahwa hanya karena banyak yang ngomong terus benar. Itu kan nggak bisa juga. Dan kita juga nggak bisa buktikan kalau Quran itu benar juga nggak bisa sebenarnya kan gitu kan. Untuk Eh, informasi, untuk Oke, informasi masalah. Kan oke. kita nggak bisa buktikan Alkitab ataupun Al-Quran itu mana yang benar kan nggak bisa kalau ngomongin masa lalu. Wong ini kejadian masa lalu kok. Bisa aja salah satunya benar, bisa aja keduanya benar, atau bisa aja keduanya salah. Kan bisa gitu. Kalau mau malu, karena wis nggak bisa diteliti lagi. Makanya kalau saya yang diteliti adalah sesuatu yang sekarang bisa diuji, bukan bukan ngomongin yang dulu, tapi sekarang bisa diuji dan ujinya uji empiris yang sifatnya hukum alam, bukan testimonial. Berarti Mas, kalau misalkan kita nggak bisa pede dengan masa lalu dan Hmm. hanya bisa pede dengan apa yang bisa kita uji sekarang, Nah, berarti kita mesti membuang Big Bang juga loh. Soalnya Big Bang itu dia nggak bisa direpetisi dan dia terjadi di masa lalu dan dia nggak bisa diulang. benar, nggak bisa diulang, tapi ada hitungan matematika, ada hukum alam yang itu berjalan, Mas. Percis seperti itu. Ada beberapa hal yang kita bisa amati pada hari ini untuk mengambil kesimpulan kira-kira apa sih yang terjadi di masa lalu, ya nggak? Ya, ya. Dan itu pun yang dilakukan oleh para sejarawan. Mereka menemukan manuskrip, mereka menemukan catatan-catatan yang menjelaskan masa lalu. Hmm. Iya, iya. Iya, berarti masa lalu pun tetap bisa kita amati kan? Tapi beda, Mas. Bedanya itu gini. Kalau misalkan em, masa lalu itu tadi kan kita melihatnya, oh ada catatan begini dan banyak, gitu kan? Independen ya. Aku stress kata independen. Aku tegasin kata independen. Independen tuh jadi banyak yang tidak saling terkait. Maksudnya gini lah, ada satu event misalkan event kecelakaan ya. Kecelakaan ini disaksikan oleh si A, oke? Okay? Hmm. Dan si A menceritakan ke si B menceritakan kepada C, si C menceritakan ke D. Semua ini Ya. berasal dari A. Ini independen nggak meskipun banyak saksi, tapi ini independen nggak? Enggak, karena kita cuma punya satu saksi doang. Itu nggak Hmm. independen, ya. Hanya bersumber dari satu orang. Yang Oke. dimaksud adalah independen dan multiple itu tuh ada kecelakaan, ada event, dia ditulis oleh si A, dia ditulis oleh si B, dia ditulis oleh si C, dan ketiga ini itu tuh menyebarkan ke yang lain. Kita punya Ya. tiga, nah ini independen lah ya. Oke, ya itu kalau dalam keislaman itu namanya hadis mutawatir itu ada, Iya, good. itu ada. Ya, tapi kembali lagi Mas, kalau di ilmu hadis nanti, wah ini cukup panjang sebenarnya. Kalau di ilmu hadis itu bahkan sampai di profiling orang-orangnya ini, di profiling lahirnya kapan ini dan lain sebagainya. Jadi nggak semata-mata mengandalkan catatan yang ada, tapi juga melakukan profiling orangnya juga. Soalnya bagaimanapun catatan itu kan yang bikin manusia juga. Kan nggak mungkin tuh catatan tiba-tiba muncul sendiri kan enggak. Yang bikin manusia juga. Dan manusia juga bisa benar bisa salah kan gitu. Oke, Makanya juga memperbesar peluang benar kan gitu kan. yes. Memperbesar peluang benar. Itu yang Nah, itu yang aku coba tadi katakan ya. Meskipun kita nggak bisa memastikan 100% kebenaran apa yang terjadi di masa lalu, tapi kita punya beberapa catatan, beberapa bukti untuk memperbesar kemungkinan benarnya gitu loh. Meskipun nggak sampai 100%. ya Tapi betul. ayo kita pindah topik lah supaya nggak muter-muter di topik ini ya. Tapi emang dalam kitab suci Al-Quran, apa yang bisa diuji di masa sekarang, Mas? Jadi kita nggak perlu menguji masa lalu, tapi kita menguji masa sekarang. Apa yang bisa diuji di Ya itu Al-Quran? buatlah satu surat semisalnya itu. Oke. Apa kriteria ketika orang membuat satu surat itu tuh dikatakan sama dengan Al-Quran? Nah, itu yang apa namanya yang belum tak munculkan itu di situ. Itu perlu bertahap ya Mas. Lah video saya itu mau menuju ke sana, mau tak bikin bertahap dulu. Makanya kalau kayak gitu aku belum bisa ngasih jawaban karena apa ya? Aku lebih ke proses. Dari proses ini kan bisa diperdebatkan nanti.
Takutnya kalau misalkan kita gak lewat proses, nanti pas nyampe di asumsi, kita asumsikan ini saja benar lah, itu nggak selesai malah. Tapi Malah materinya udah ada kan di kepala? di kepala sudah ada, tapi perlu mas, perlu apa ya, pemantapan lah istilahnya. Diketik kan. Mungkin mungkin aku tahu betul kalau teman-temanku yang nonton pasti ingin semacam spoiler, Mas. Pengen semacam apa ya? Ngintip gitu loh. Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Mas Anggoyu? Oke, spoiler dulu. Ya. Jangan bayangkan kalau misalkan tantangan untuk serupa Al-Quran itu semata-mata karena keindahan. Arahnya nggak ke sana. Oke. Soalnya kalau arahnya hanya ke sana, loh Al-Quran ini turun di masa sastra gitu Ya. loh. Mereka itu, sastra itu bukan sesuatu yang mewah, bagi mereka itu hal yang biasa aja. Yang kemudian, kalau kalau sekarang mungkin gini sih, stand up komedian yang paling bagus materinya itu siapa? Lah kan bagusnya ini harus ada kriterianya, harus ini dan lain sebagainya. Lah di masa itu orang-orang Arab jahiliyah di masa itu beranggapan bahwa oh nggak mungkin nih dibuat Muhammad, ini nggak mungkin begitu. Hanya saja kan, ya itu kan kata mereka, bisa aja cerita ini juga karangan, kan bisa juga gitu. Makanya kalau saya proses, apa sih sebenarnya poin dari tantangan satu surat ini, apa sih poinnya? Nah, lebih ke tak tekan ke sana sebetulnya. Jadi nggak mau dibuka dulu di sini nih. Jangan Mas. Itu anu ya, rahasia perusahaan itu. Rahasia perusahaan. Oke, oke. Tapi Kita seru kembali sih. tes dulu ya. Kita kembali ke moralitas tadi ya. Iya, iya. Aku sampai lupa nih. Kita kan lagi bahas moralitas ya. Nah, moralitas tadi berarti kan itu tadi, kalau misalkan tidak diintervensi dari luar, yang tidak punya kepentingan, yang bahkan ketika manusia berulah nggak ngefek apa-apa ke dia, kalau tidak diintervensi di ini, ya berarti kemungkinannya diintervensi manusia sendiri atau alien atau apa aja lah, yang sekiranya dia punya kepentingan, kan gitu. Makanya kalau aku lebih ke oh ya agama gitu, lebih ke agama, dan itu harus dari Tuhan, harus Tuhan sendiri yang utus. Tapi kriterianya gimana? Kalau di kitab suci kan rata-rata gini, setiap utusan itu kan dikasih mukjizat gitu ya, istilahnya mukjizat. Kalau di dalam Al-Quran itu bahasanya adalah ayatun. Ayatun itu artinya tanda, artinya tanda. Lah tanda ini itu em, kayak kayak apa ya, kalau dianalogikan mungkin gini sih, stempel resminya, nah, kira-kira gitu. Stempel resmi yang nggak bisa ditiru, nah, kasaran bahasa simpelnya gitu. Em, aku ingin membuat ini semakin mudah ya, untuk semakin lebih mudah dipahami. Jadi kalau misalkan aku tanya kayak gini, Hmm. em, kan kita tahu ya kalau sedekah itu baik, ya kan? Bisa jadi itu baik ya. Ya bisa jadi itu. Nah, apa yang membuat itu baik? Pertanyaan aku itu, apa yang membuat tindakan sedekah itu tuh baik? Apakah karena Tuhan memerintahkan itu, atau karena kita memandang itu baik? Buat Mas Ngoyo yang mana? Buat saya, Hmm. kalau buat saya, pertama dari dampaknya dulu. Dari dampaknya dulu. Kembali lagi kita kan nggak bisa tiba-tiba mikir rasional, nggak bisa. Itu harus dieksperimen dulu. Sedekah itu baik apa enggak? Lah Ya. ternyata ketika diterapkan sedekah itu tadi, lu kok banyak dampak buruknya. Jangan-jangan sedekah itu keliru, ya kan bisa gitu juga. Tapi kalau yang lebih spesifik lah, lebih detail contohnya supaya lebih mudah ya. Em, kita sodako sekali aja, kita sodako sampai akhirnya dia bisa makan untuk malam ini. Jadi sekali aja, cuman untuk malam ini doang. Jadi kita nggak mesti takut apakah sodako saya akan dipakai untuk poya-poya di masa depan. Enggak ya. Kita sodako cuma satu kali aja kepada orang yang kesusahan makan sampai akhirnya dia bisa makan malam ini. Itu Ya baik. iya dilihat dampaknya. Kalau Ya. kalau kalau misalkan Mas Yadi ngasih ngasih makan itu tadi ya sampai dia punya energi dan ternyata orangnya itu pembunuh. Nah, kalau itu Nah itu nggak usah ke sana ya. Tapi kita hanya sampai dia bisa makan aja malam itu.
dampaknya berarti baik kan? Dampaknya nggak tentu mas, dilihat orangnya dulu. Kalau misalkan orangnya tadi itu ternyata seorang pembunuh, berarti kan sedekah kita tadi itu memberikan energi dia untuk melakukan pembunuhan kan gitu. Oke, bagaimana kalau sedekahnya itu dia pakai untuk beribadah? Jangan beribadah lah. Beribadah itu kan masih abstrak ya. Kita Nolong orang lain, eh, nolong orang. oke, nolong orang. Nah Apa kalau yang itu ya, apa yang membuat tindakan kita itu, apa yang membuat sedekah kita itu baik? Apakah karena kita tahu itu baik dari dampaknya atau karena Tuhan memerintahkan itu? kalau sih, sih, sih. Coba diulang lagi pertanyaannya mas. eh kita melakukan suatu hal yaitu sedekah sama orang yang kelaparan. Sampai setelah kita ngasih sedekah, dia tuh bisa makan pada malam ini sampai akhirnya dia menggunakan tenaganya untuk menolong orang lain. Kita bisa simpulkan bahwa tindakan sedekah kita itu kan baik ya. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang membuat tindakan sedekah itu baik? Apakah karena diperintahkan oleh Tuhan atau karena kita melihat bahwa dampaknya itu tuh memang baik? Ya karena melihat dampaknya itu memang baik, Bukan karena Tuhan. bukan. Oke. Nah, disinilah masalahnya. Kalau misalkan kita mampu untuk merasionalkan pilihan kita, kita mampu untuk melihat bahwa tindakan kita itu baik, lalu di mana peran Tuhan atau peran agama untuk membentuk moralitas kita ketika kita nggak membutuhkan Tuhan? Oh, oke. Di situ ya pertanyaannya ya. Ya, Nah, gini Mas, Tuhan itu, wah, ini malah saya kalau tiba-tiba jadi juru bicaranya Tuhan ini. nggak apa-apa, santai-santai. Lebih ke gini sih Mas. Jadi misal anggap kita asumsikan Tuhannya ada dan dia Ya, punya sifat maha gitu ya, yes, ya, katakanlah gitu. ya. Kan gitu. Berarti kan gini, kapan dia menolong dan kapan tidak, itu kan dia juga punya perhitungan gitu loh. Dia juga punya perhitungan. Ketika manusia dikasih clue, nggak bisa paham, maka berikutnya, oh ya sudah, manusia disuruh mikir sendiri. Tapi kalau misalkan dikasih clue kok eh, nggak paham, nggak berarti harus jelas. Kurang lebihnya seperti itu sih. Kalau misalkan untuk kasus sedekah tadi, kan dari dampak. Makanya kalau tak tarik garis dari awal, kita moralitas kita kalau baik buruk, kalau tidak diintervensi dari Tuhan, kan berdasarkan pengalaman kita, gitu. Ya toh? Berdasarkan pengalaman kan. Lah kalau berdasarkan pengalaman, tinggal kita lahir di mana gitu aja. Kalau kita lahir di apa namanya di tempat yang ternyata kebiasaannya seperti itu dan kita tidak punya pembanding yang lain, ya sudah itu yang akan kita anggap benar. Kan gitu, Mas. Tapi Mas, apakah manusia tapi kan manusia tuh bisa tahu loh kalau tindakan sedekah yang mengarah pada akhirnya orang itu menolong itu tuh baik. Mereka tuh bisa tahu loh. Dan Nah, tahu gimana gitu loh, Mas. Tahunya kan harus dari diterapin dulu tuh. Atau minimal dia pernah melihat. tapi gini Mas, Mas ketika misalkan Mas jalan-jalan di danau dan Mas Hmm. melihat di danau tuh ada anak yang tenggelam. Mas bakal nolong dia nggak? Saya ya. Ya. Kalau saya kalau bisa renang ya tak tolong. Nah, Mas bisa nolong dia karena Mas tahu kalau itu tuh tindakan menolong itu tuh adalah hal yang baik untuk dilakukan, iya nggak? Dan dari kecil saya sudah diajari hal itu. Nah, dan Mas bahkan nggak sampai memikirkan apakah si anak ini nanti insya Allah bakal jadi Adolf Hitler yang akan membunuh 6 juta Yahudi. Nggak memikirkan ke sana kan? Ya, Mas, betul. ya, Mas hanya tahu bahwa tindakan menolong itu baik. Ya, Dan saya percaya kalau Mas mengetahui tindakan menolong anak kecil yang tenggelam itu baik bukan karena Tuhan, tapi karena Mas tahu kalau itu tuh baik, ya nggak? nah saya tahunya dari mana? Mas tahunya Diajari sejak kecil, Mas. Kembali lagi, diajari sejak kecil. dari Tuhan Kalau bukan? lingkungan
Kalau lingkungan saya itu ternyata melihat seperti itu dibiarkan aja, ya bisa jadi itu akan jadi moralitas saya kan gitu. Tahu itu dari Tuhan bukan? Dari itu, dari orang tua. Bukan dari Tuhan. Nah, orang tua taunya dari mana? Nah, itu bisa dari Tuhan, bisa dari orang tuanya lagi, kan gitu. Ada masa di mana orang tidak tahu kalau menolong anak kecil yang tenggelam itu baik sampai mereka membutuhkan perintah dari Tuhan untuk mengetahui bahwa itu tuh baik, begitu. Soalnya gini, Mas, kalau asumsinya begitu, gini, nolongnya Tuhan itu di ranah mana? Gitu aja sih. Ya, Nolong di mana? Di ranah yang manusia itu punya keterbatasan, atau di semua hal manusia dan tolol, habis itu kamu harus dengar. Nah, Tuhan itu nolongnya di ranah mana kan kita iya, nggak tahu. ya, Nah, itu benar. Tapi kalau seperti itu secara tidak langsung itu berfungsi bahwa oh kayak manusia ini nggak bisa mikir. Ketika nggak bisa mikir, ya Tuhan oh, apa sedekah itu baik itu harus diajari sama Tuhan. Akhirnya kan gitu. Ketika ketika dikasih macam itu. Tapi kalau misalkan apa namanya kita berasumsi manusianya sudah bisa mikir, berarti kalau ada kalimat semacam itu ada kemungkinan ada konteks yang mengharuskan kalimat itu diucapkan. Contoh misal, jangan keluar rumah. Nah, kalau kita nggak tahu konteksnya COVID, kalau kita nggak tahu asumsi COVID tadi, seakan-akan seperti dikekang, kan gitu. Tapi ya, kalau kita unsur variabelnya, oh alah maksudnya gini toh, itu ya. gitu. So, jadi jawaban Mas itu mengasumsikan bahwa ada suatu waktu di masa lampau di mana manusia itu nggak tahu kalau menolong anak kecil yang tenggelam itu tuh baik. Nah, ya, suatu perbuatan, jangan menolong anak tenggelam, suatu perbuatan gitu aja. Saya lebih suka pakai contoh yang paling ekstrim ya. Soalnya kalau filsafat moral tuh mereka ngomongin hal yang sangat-sangat ekstrim banget gitu loh. Makanya saya ambil anak kecil yang tenggelam. So, barusan tuh agak ini ya, agak agak apa? Agak ngelek. Saya cuma pengen memastikan doang. Mas betul-betul setuju bahwa di masa lampau ada manusia-manusia yang nggak tahu kalau menolong anak kecil yang tenggelam itu tuh baik. Yes or no? Itu aku nggak bisa memastikan, Mas. Nggak bisa Tapi memastikan. kayaknya, tetapi kalau dari pembacaan yang tak lakukan di kitab suci, itu lebih ke gini sih. Manusia itu sudah punya potensi baik, sudah punya potensi baik, hanya saja ada kondisi yang memaksa dia itu, apa ya, nuraninya itu, aku baca nurani ya, nuraninya itu jadi tenggelam. Habis itu Tuhan itu ngasih tahu, nuranimu yang asli itu gini loh. Nah, jadi kayak, oh iya, ya, ternyata gitu ya, kayak gitu sih. Contoh gampangnya, Hmm, jadi bukan bukan benar-benar apa, bukan benar-benar nol gitu, enggak sih. Tapi manusia sudah dibekali, lebih tepatnya netral, ya. Lebih tepatnya netral, tapi gampangannya dia dikasih kekurangan agar dari kekurangan itu dia itu, oh iya ya, ternyata begini dari kekurangan itu ada. ya. Aku akan ke, aku akan kasih contoh. Aku akan kasih contoh lagi ya, dan ini bukan hypothetical, ini betul-betul terjadi ya. Di masa lampau, kita itu menerima perbudakan, ya. Perbudakan itu adalah sebuah hal yang normal, itu biasa-biasa aja, nggak ada yang jahat dari itu. At Hmm. one time, pada suatu waktu, manusia itu tiba-tiba berpikir, bukan tiba-tiba juga sih, tapi ada proses ya. Kayaknya perbudakan itu salah deh. Hmm. Makanya mereka mulai menganggap bahwa perbudakan itu ternyata itu salah. Sampai akhirnya kita meninggalkan perbudakan, ya. Nah, menurut Mas, apa yang membuat manusia mulai meninggalkan perbudakan? Is it apakah itu karena Tuhan atau itu karena rasionalitas manusia yang mulai berkembang? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Jadi lebih ke gini, dikasih tahu Tuhan, dikasih clue, habis itu manusia bisa mengembangkan. Kalau yang tak anu gitu. Dikasih clue sama Tuhan, mesti dikasih clue sama Tuhan. Dikasih clue. Em, tapi kalau oke,
Sulit loh, soalnya sulit loh. Misalnya membayangkan ya, sampean hidup yang setiap harinya sudah melihat kayak gitu, bahkan sampean juga hidup dibilang gitu, disuapin, nah disuapin sama budak, misalkan gitu. Sama keperluan sampean dilayani sama budak. Loh, untuk melakukan perlawanan bahwa perbudakan salah, sampean harus melepas seluruh kenyamanan sampean gitu. Kalau sampean orang orang besar. Tapi kalau sampean seorang budak juga, ya berani lawan bunuh. Kan gitu. Iya, tapi gitu ya. Ada beberapa saat di mana manusia tuh kayak mulai kayak misalkan dulu banget perempuan tuh betul-betul dianggap manusia kelas 2 ya. Hmm. Dan kita sekarang mulai yang abad-abad kemarin mulai yang rame bahwa bahwa perempuan tuh kayak mulai melawan gitu loh. Bahwa mereka Hmm. bukan manusia kelas 2, ya ada gerakan feminisme lah. Nah, Hmm. aku ragu kalau misalkan gerakan feminisme ini tuh dikasih clue oleh Tuhan gitu loh kepada perempuan-perempuan ini. Meskipun memang ada ya feminis yang muslim gitu loh, kayak Karisma Diasih lah atau apa gitu loh. Meskipun ada beberapa feminis yang dia tuh muslim gitu loh. Tapi rasanya sulit sekali menerima bahwa feminis ini mengetahui bahwa perempuan juga manusia, itu betul-betul dari Tuhan. Kayaknya ini hanya berdasarkan rasionalitas aja deh, Mas. Hmm. Gimana ya? Itu harus nge-track dulu ya mas. Jadi sulit, soalnya kalau misalkan nggak di-track, beberapa beberapa kali ya, misalkan saya melihat kasus ada, ini mungkin jawabannya belum nyambung secara langsung, tapi ini tak kasih contoh dulu. Gini, misalkan ada suatu kasus, saya tuh melihat ada orang, "Oh, ini kok anu ya, anak ini kok nggak dididik ini dan lain sebagainya." Nah, kan ada orang tua yang begitu. Nah, terus aku, ini gimana orang tua kok kayak gini dan lain sebagainya. Nah, begitu tak telisik, oh ternyata dia itu dulu menikahnya itu dipaksa sama orang tuanya. Terus ada gitu, jadi belum punya kemampuan, nah, kan gitu. Belum. Nah, ketika di track lagi, akhirnya nemu, walah, kadang-kadang bermasalahnya itu nggak ini apa ya, rantai konsekuensi istilahnya, rantai konsekuensi. Nah, ada rantai konsekuensi tadi yang membuat ini bisa terjadi. Nah, ini harus di track menjadi kan. Apakah ini terjadi benar-benar rasionalitas atau memang Tuhan itu ngasih clue, habis itu itu tadi ditanamkan ke orang-orang sehingga orang-orang yang awalnya itu, "Oh, kamu harus nurut majikanmu." Nah, itu tiba-tiba dikasih tahu bahwa lu tidak ada yang berkuasa kepada kamu selain Tuhanmu. Bahkan ketika kamu mati nanti, itu nggak ada urusannya, orang nggak bisa melindungi. Kalau kamu nuruti apa yang diberitakan Tuhanmu, sekalipun kamu mati, kamu itu akan ditolong. Nah, itu kan instalasi yang seperti itu, ini kan mas, memunculkan spirit untuk melakukan perlawanan kan gitu. Sedangkan kalau misalkan uh, startnya itu dari emosi, itu kalau tak lihat ya malah dampaknya lebih buruk aja. Kalau tak lihat ya, dari yang tak lihat bisa jadi apa yang tak lihat di sekelilingku ini bisa jadi nggak mewakili secara keseluruhan ya. Tapi dari yang tak lihat, kalau sesuatu yang sifatnya itu reaktif yang sifatnya emosional yaitu tadi. Jadi melakukan perlawanannya itu ya melawan, sana emosi, sini emosi, akhirnya mau adu emosi, kuat-kuatan, jadi kembali lagi kayak hukum gitu. Bagaimana kalau gini, Mas? Aku tuh selalu membayangkan kalau misalkan moralitas kita didikte oleh apa yang Tuhan katakan, itu tuh bisa mengarah ke yang baik atau bisa mengarah ke hal yang sebaliknya ya. Misal gini ya, Mas mengatakan bahwa revolusi moral kita ya, misalkan katakanlah revolusi moral ya, dari misalkan kita berpikir bahwa ya dulu perbudakan itu boleh, sekarang kita menganggap itu tabu dan jahat. Mas mengatakan bahwa itu ada peran Tuhan kan, Tuhan tuh ngasih clue di sana gitu loh. Nah, saya akan bertanya seperti ini. Bagaimana kalau Tuhan itu tuh ngasih clue yang sebaliknya gitu loh. Kayak misalkan di zaman sekarang kita memandang kalau perbudakan itu tidak baik. Itu jahat ya. Tapi bagaimana kalau ada orang mereka membaca kitab suci dan mereka membaca kitab soal perbudakan dan mereka berpikir bahwa kayaknya Tuhan mengizinkan perbudakan deh. Kira apakah
apakah kita akan terjustifikasi untuk balik lagi ke masa perbudakan hanya karena kita menemukan bahwa Tuhan itu tuh mengizinkan perbudakan, meskipun kita memandang secara intuitif, kita memandang bahwa perbudakan itu salah. Oke, berarti simpelnya gini ya, ada orang-orang tertentu yang menggunakan agama untuk melegitimasi keinginannya dia kan gitu kan. Gitu. Lah, kembali lagi ke ini Mas. Ada yang dinamakan isi kitab suci sama ada pemahaman manusia tentang isi kitab suci. Kalau di saya kan tak pisah. Soalnya itu nanti bikin rancu Mas. Kalau misalkan kayak Itu bagus, itu bagus. Ada yang namanya kitab suci dengan ada yang namanya pemahaman terhadap kitab suci, ya. pemahaman kita terhadap kitab suci. Nah, bagaimana kalau misalkan yang dikatakan intervensi Tuhan tadi pun, itu tuh sebetulnya bukan Tuhan, itu bukan kitab suci, tetapi pemahaman kita terhadap kitab suci. Bisa aja, memang bisa aja. And has nothing to do with kitab sucinya itu kan? Dan gak ada hubungannya dengan kitab sucinya itu kan? Maksudnya orang bisa masih berhubungan loh. Kan gini. Karena gini Mas. Sekalipun gini ya, sekalipun kita memahami dalam kerangka yang terbatas. Tapi kan bagaimanapun ada intervensi itu tadi. Ada intervensi itu tadi. Makanya kan gini. Kalau ini asumsinya kemana-mana. Kalau di Quran itu apa istilahnya? Tuhan itu mengutus seorang rasul itu dengan bahasa kaumnya supaya terpahami, supaya clear gitu. Nah, ketika terjadi ketidakkeliran, istilahnya terjadi ketidakkeliran bahasaku gini. Nah, ketika terjadi ketidakkeliran tadi, itu nanti bisa di-track gitu loh. Itu nanti bisa di-track lah. Cara nge-tracknya gimana? Nah, itu itu di pembahasan menurut itu memang Mas. Kalau misalkan itu nanti ada hitung-hitungnya, saya punya asumsi background apa, Samen punya asumsi background apa, itu nanti berbeda. Ketika melihat kalimat, nangkepnya bisa beda. Oke. Ginilah, ini udah 1 jam lebih ya, dan mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir aku. Misal, kan di masa sekarang, kita itu mengunci simpanse, bonobo, monyet di kebun binatang kan? Karena kita memandang itu baik ya. Nah, kalau moralitas itu terus berkembang, maka ada kemungkinan di masa depan kita tuh akan melepaskan mereka. Dan kita tiba-tiba akan memandang bahwa mengunci binatang-binatang di kebun binatang itu tuh adalah sebuah tindakan yang jahat. Bisa aja kan di masa depan tuh kayak gitu ya. Bisa aja kita betul-betul memandang kalau mereka tuh seperti hewan manusia gitu loh, seperti betul-betul manusia gitu loh. Nah, kalau misalkan kita mengalami perubahan moral lagi di masa depan, menurut Mas, apakah itu ada intervensi Tuhan atau itu betul-betul pure dari kita? Wah, itu sulit itu. Itu jawabnya sulit. Enggak, aku pikir enggak sulit sih, karena ketika Mas menjawab bahwa Tuhan melakukan intervensi, Tuhan ngasih clue kepada kita untuk memiliki moralitas, maka konsekuensinya adalah Mas mesti ngomong juga bahwa yes, di masa depan fakta bahwa moral berubah itu juga ada intervensi Tuhan, iya enggak? Berarti gini ya, berarti asumsinya yang di depan itu dianggap benar gitu ya? Yes, kita anggap dulu benar. Ya, berarti ya. Berarti ada intervensi Tuhan di situ. Ada intervensi. Bagaimana Tuhan melakukan intervensi itu? Apakah orang melihat kitab suci lalu tiba-tiba menjadi hormat pada hewan atau gimana? Bisa gini Mas. Misalkan ya, saya non-Muslim, saya seorang Muslim. Dilalah, kebetulan saya itu salah memahami kitab suci, salah memahami. Habis itu saya menyampaikan yang benar itu gini, nah, misalkan gitu. Lah ternyata berdasarkan pengalaman empiriknya Samen itu tadi dan berdasarkan pertimbangan logika yang sudah terasah, akhirnya Samen melihat, wah nggak masuk ini kayaknya. Akan gitu. Akhirnya kan Samen melakukan penolakan. Lah Samen mengambil jalan yang berbeda dengan saya. Kan gitu kan, mengambil jalan yang berbeda. Lah, ketika Samen mengambil jalan yang berbeda, bagaimanapun
Tuhan kan juga intervensi kan. Intervensinya adalah saya ini ada orang seperti saya. Ada orang seperti saya yang apa ya istilahnya? Sebetulnya bukan bertujuan memahami, tapi ya pengen mencari legitimasi aja. Pengen nyari legitimasi aja. Terus kemudian saya menyampaikan ke orang-orang, oh gini loh, yang benar itu begini. Nah akhirnya saya melakukan penolakan. Jadi kalau di Al-Quran itu ayat Tuhan itu ada dua mas. Ada yang versi kata-kata, ada yang versi hukum alam ini. Nah jadi dua hal ini nggak boleh bertentangan. Dua hal yang hukum alam ya, bukan pemahaman manusia tentang aturan semesta, tapi aturan semesta nggak boleh bertentangan dengan ini kata-katanya Tuhan itu tadi. Kalau misalkan saya memiliki penafsiran Quran, kalau misalkan saya Muslim ya, dan saya memiliki penafsiran Quran terhadap suatu ayat, dan Mas juga memiliki penafsiran yang betul-betul berbeda dengan saya, apa standar yang kita pakai untuk menentukan bahwa salah satu dari kita tuh benar dan salah satu dari kita salah? Kriterianya dampak mas. Dampak. Ayat itu yang aturan main alam semesta sama kata-kata yang disampaikan lewat utusannya. Dampak terhadap alam, dampak terhadap manusia atau gimana mas? Nah dampaknya lah, makanya karena dampaknya terhadap siapa ini kan juga apa ya? Nah, juga ada, maksudnya ada, wah ini dampak terhadap siapa ya? Lah gitu. Makanya dikasih clue tambahan, nah, kasarannya gitu. Cuman memang kalau dimasukkan ke spesifik studi kasus itu memang anu sih mas. Memang agak sulit karena ada perbedaan paradigma. Jadi saya punya latar belakang apa, Samen punya latar belakang apa, misalkan poligami gitu ya. Nanti mungkin jadikan studi kasus di kontenku nanti poligami. Paradigmanya seperti apa, terus poligami yang sebenarnya dimaksudkan itu seperti apa, buktinya apa, kenapa kok orang bisa salah penafsiran. Nah itu nanti tak bongkar semua. Nanti kan gini, kitab ini, kata-kata ini kan sekalipun dia multi tafsir, tapi kan gini tuh mas, kalau di kontenku itu tak bahas kitab suci bahasa manusia itu kan menjelaskan tentang 3 realitas. Ada realitas subjektif, ada realitas intersubjektif, ada realitas objektif. Lah, objektifnya ini kan ada. Objektifnya ada. Dan ini jadi parameter mutlaknya. Lah, subjektifnya nanti itu dicari balance-nya nanti. Subjektifnya per orang sama orang yang lain, terus sama binatang atau sama alam. Lah, itu nanti dicari titik sambungnya. Lah, itu harus dari clue-nya Tuhan. Karena kalau misalkan di alam ya yang penting kan kita bisa bertahan hidup dan kesenangan itu juga termasuk kebutuhan kan, yang Abraham Maslow itu. Tapi Al-Quran itu kan jelas kan mas? Yang Al-Quran itu kan jelas semestinya. Ada ayat dalam Al-Quran bahwa dia itu jelas. Nah definisi jelasnya itu gimana, itu loh yang belum clear itu di situ juga. Jadi jelas pun tetap masih nggak terlalu jelas ya, karena kita mesti mendefinisikan jelas ini maksudnya gimana? Oh bukan nggak jelas, tapi lebih tepatnya kita harus memastikan bahwa jelas yang dimaksudkan di kitab suci itu benar-benar sesuai narasi utuhnya. Bukan kita ngambil sepotong, kayak gini lah. Orang kan bisa dikasuskan ketika videonya dicomot. Dipotong, di shaping itu kan bisa. Lah, kita harus memastikan konteksnya itu sesuai. Nah, lebih ke Oke, Mas, ini sebetulnya udah 1 jam lebih dan aku mau tutup video ini. Tapi sebetulnya, dari dulu aku tuh pengen mempertanyakan ini sih sama teman-teman Muslim. Kalau misalkan masih ada waktu 1 pertanyaan boleh ya, tapi nggak akan aku masukin sih. Aku cuma bakal mengupload bagian yang ininya doang. Dan pertanyaan yang ini betul-betul rahasia karena aku juga takut sih. Gak apa-apa mas, 1 pertanyaan lagi untuk penutup ya. Sampai mungkin 10 menit lagi lah ya. Aman. Ya, tapi bagian pertanyaan ini gak bakal aku upload sih. Aku cuma bakal upload. Aku mau tutup dulu ya kepada teman-teman. Oke teman-teman, makasih banget
aku izin minta tutup dulu podcast ini karena aku akan menanyakan suatu pertanyaan yang sangat tidak aman, makanya aku tidak akan upload. Aku akan tutup di sini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Oke. Ini sudah enggak aku rekam, Mas.